Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, Rekdator Pelaksana idxchannel.com. Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada 10 Desember 2025 membawa suku bunga AS berada di kisaran 3,5 hingga 3,75%. Ini adalah level terendah sejak tahun 2022. Langkah ini menjadi pemangkasan suku bunga ketiga sepanjang tahun ini dan sejalan dengan ekspektasi pasar. Seharusnya memberikan sinyal kelegaan bagi perekonomian ekonomi global. Namun, di balik keputusan pelonggaran moneter tersebut tersimpan ketidakpastian yang mendalam dan memunculkan tantangan signifikan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia menjelang tahun 2026. Ketua The Fed, Jerome Powell, mengaku bahwa kondisi ekonomi ini berada dalam zona abu-abu yang kompleks. Hal itu diutarakannya setelah pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC atau Dewan Rapat Bank Sentral AS pada pekan lalu. Di satu sisi, kata dia, inflasi tetap bertahan di atas target ideal 2%, yang mengindikasikan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya mereda. Di sisi lain, pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Hal ini menambah dilema bagi para pembuat kebijakan. Situasi yang kontradiktif ini memicu perpecahan yang mencolok di internal FOMC. Seperti diketahui, 3 dari 12 anggota komite secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemangkasan suku bunga. Fakta ini menjadi dinamika yang jarang terjadi sejak September 2019 lalu. Hal tersebut juga menggarisbawahi rapuhnya konsensus dan tingginya ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter AS di masa depan. Selain pemangkasan suku bunga, The Fed juga mengumumkan rencana untuk kembali membeli obligasi pemerintah Amerika senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini ditafsirkan oleh sebagian analis pasar sebagai bentuk pelonggaran moneter yang terselubung. Pembelian obligasi secara efektif akan menyuntikkan likuiditas ke pasar dan secara tidak langsung membantu menekan suku bunga jangka panjang. Kebijakan ini adalah kelanjutan dari keputusan The Fed pada Oktober 2025 untuk menghentikan penyusutan neraca. Sebuah upaya proaktif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan ketersediaan dana di pasar. The Fed merilis proyeksi ekonomi terbaru yang menunjukkan optimisme yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Paman Sam. Namun dengan catatan harus ada kehati-hatian terkait inflasi dan suku bunga. Proyeksi produk domestik bruto atau PDB ditingkatkan dengan perkiraan pertumbuhan 1,7% pada 2025 dan 2,3% pada 2026. Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan sedikit menurun di kisaran angka 2,9% pada 2025 dan 2,4% pada tahun depan. Adapun tingkat pengangguran diperkirakan stabil di angka 4,5% pada 2025 dan 4,4% pada 2026. Meskipun terdapat penyesuaian pada proyeksi pertumbuhan dan inflasi, proyeksi median terkait suku bunga jangka pendek menunjukkan kehati-hatian. Para pembuat kebijakan hanya memperkirakan satu kali penurunan lagi di level 3,25 hingga 3,5% pada 2026. Proyeksi yang terpecah ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan The Fed selanjutnya akan sangat bergantung pada data ekonomi yang masuk dan masih jauh dari kata pasti. Ketidakpastian kebijakan moneter pada 2026 tidak hanya bersumber dari perbedaan pandangan internal para pejabat The Fed, tetapi juga diperburuk oleh faktor politik domestik di Amerika Serikat. Analisis pasar menyorot bahwa ketidakpastian arah suku bunga AS pada tahun depan masih akan tetap tinggi. Faktor politik yang krusial adalah berakhirnya masa jabatan Ketua The Fed, Jerome Powell, pada Mei 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki kewenangan untuk menunjuk pengganti sebelum jabatan Powell berakhir. Spekulasi pasar menunjukkan bahwa kandidat yang akan dipilih Trump cenderung memiliki preferensi terhadap pemangkasan suku bunga yang lebih agresif dibanding dengan preferensi mayoritas anggota FOMC yang berlaku saat ini. Trump sendiri secara terbuka sudah mengkritik pemangkasan 25 basis poin baru-baru ini. Trump
bahkan menyatakan bahwa ia berharap pemangkasan bisa 2 kali lipat. Kritik vokal ini menjadi sinyal jelas bahwa dinamika politik akan semakin memengaruhi kebijakan moneter di AS di masa mendatang. Hal ini akan menambah lapisan risiko yang harus diantisipasi oleh pasar global. Keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga meskipun terbatas juga membawa dampak signifikan dan kompleks terhadap perekonomian Indonesia ke depan. Pertama, penurunan suku bunga AS umumnya positif bagi aliran modal di Indonesia. Pelonggaran moneter di AS akan cenderung mengurangi daya tarik aset yang berbasis dolar dan mendorong arus modal atau hot money untuk kembali mencari imbal hasil yang lebih tinggi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini akan mendukung penguatan rupiah dan memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya lebih lanjut. Penurunan suku bunga BI sangat vital untuk meredakan biaya pinjaman domestik, mendorong investasi, dan memacu pertumbuhan kredit perbankan yang semuanya diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Hal kedua, risiko politik dan ketidakpastian arah kebijakan The Fed 2026 juga menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Jika pengganti Powell didorong untuk melakukan pemangkasan yang agresif, meskipun inflasi AS belum terkendali, hal ini dapat memicu kekhawatiran atau overheating yang diikuti oleh potensi gejolak di pasar keuangan global. Volatilitas yang tinggi di Amerika Serikat juga dapat menyebabkan investor menarik dananya secara tiba-tiba, bahkan dari pasar negara berkembang yang memiliki fundamental kuat seperti di Indonesia. Yang ketiga, stabilitas nasional tukar rupiah juga akan tetap rentan. Meskipun ada potensi masuknya dana, rupiah tetap bergantung pada konsistensi kebijakan The Fed. Jika suku bunga AS yang diproyeksikan hanya turun sekali pada 2026, ini berarti interest rate diferensial atau selisih suku bunga dengan Indonesia tidak akan menyempit secara drastis. Sehingga BI harus tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan bunga agar tidak memicu keluarnya modal secara besar-besaran, yang imbasnya bisa melemahkan rupiah dan memicu impor inflasi. Oleh karena itu, bagi Indonesia, tahun 2026 akan menjadi periode yang menuntut kehati-hatian fiskal dan moneter yang ekstra tinggi. Untuk itu, pemerintah harus memanfaatkan semaksimal mungkin aliran modal masuk untuk memperkuat cadangan devisa dan membangun infrastruktur. Sementara Bank Indonesia harus tetap waspada terhadap gejolak politik di Amerika Serikat. Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan di internal, terutama melalui reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang prudent. Tujuannya agar dampak ketidakpastian yang datang dari zona abu-abu The Fed itu dapat dimitigasi secara efektif, sehingga bisa memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.